Perlu diketahui bahwa murtad merupakan suatu dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dengan penegasan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut, ya, kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dengan azab yang pedih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya hendaklah dibunuh. Oleh karena itu, murtad memiliki konsekuensi yang berat dan besar. Di antara konsekuensi di dunia, harus dipisah dengan istrinya, tidak berhak untuk mendapatkan harta waris yang telah ditinggalkan oleh familinya, dan dia juga tidak boleh diwarisi hartanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau meninggal dunia tidak boleh disolatin dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan di akhiratnya dia kekal di neraka. Dan murtad atau orang bisa keluar dari Islam beberapa sebab, di antaranya menghina Islam, atau murtad keyakinan, meyakini sesuatu Tuhan-Tuhan selain Allah. Murtad ucapan, mungkin menghina Islam, menghina simbol-simbol Islam, menghujat Rasulullah. Bahkan siapa yang menghina Aisyah, para ulama sepakat kafir. Begitu juga bisa murtad fi'liyah, umpamanya menginjak-injak Quran atau melempar Al-Quran ke comberan, ke got atau ke tempat WC, toilet. Ini termasuk murtad dengan suatu perbuatan. Oleh karena itu, semua kaum muslimin hendaknya waspada terhadap perbuatan yang terkutuk, tercela ini. Karena tidaklah ada satu makhluk yang paling terjelek adalah summum bukmul ladzi la ya'qil, yaitu orang-orang kafir. Nah, sekarang sikap anak menghadapi orang tua kafir. Pertama, kita tidak mengikuti agama dan kekafiran yang telah dia tempuh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa in jahadaka, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tud'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua kamu yang dalam keadaan musyrik, kafir atau murtad apapun bentuknya mengajak kamu untuk masuk agama mereka, maka jangan taati, tapi pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Makanya sikap yang kedua, kita pergauli secara duniawi, secara muasyarah al-insaniyah, kita pergauli dengan pergaulan yang baik. Mudah-mudahan dengan cara itu dia bisa kembali kepada Islam. Ini seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah terhadap ibunya, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap ibunya, dan beberapa sahabat, dan juga mungkin dari kalangan-kalangan ulama yang kita tidak bisa hitung dan sebutkan. Adapun sikap yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah kepada Islam. Dan bahkan juga tidak ada jeleknya kita meminta kepada orang-orang soleh agar orang soleh tersebut mendoakan orang tuanya agar sadar mendapatkan hidayah masuk Islam, seperti yang dilakukan oleh oleh Abu Hurairah, minta kepada Rasulullah SAW agar Rasul mendoakan ibunya mendapatkan hidayah. Dan yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mengajak kembali kepada Islam, memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan tentang keislaman, dialog-dialog yang persuasif, nasihat-nasihat yang positif, dan tanpa ada emosi, marah, jengkel. Kita berikan materi-materi Islam, baik itu kaitannya dengan akidah, akhlak, suluk,
maka insya Allah mudah-mudahan dia sadar. Apalagi orang tua kita berpendidikan, maka kita kasih hadiah buku, kaset, CD, atau kita suruh mendengarkan radio, membaca majalah-majalah yang sahih, insya Allah orang tua kita bisa mendapatkan hidayah. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah akhlak kita. Kita tunjukkan akhlak kita, sikap kita, muasyarah kita kepada orang tua kita. Insya Allah dengan ketertarikan akhlak kita, orang tua kita bisa luluh dan bisa kembali kepada Islam. Ini insya Allah yang bisa kita sarankan, yang kita bisa kasih masukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Seorang istri memiliki suami yang bergerak di bidang distributor makanan, susu, dan customer good yang lain. Awal April tahun ini, perusahaan tersebut akan mendistribusikan bir sebagai hasil kerjasama baru dengan produsen bir. Sedangkan suami dari istri tersebut masih bergerak di perusahaan tersebut, namun memiliki keputusan untuk mencari pekerjaan baru. Yang ditanyakan adalah, bolehkah suami dari istri tersebut bekerja di perusahaannya sampai mendapatkan pekerjaan yang baru, atau memilih keluar dari sejak sekarang? Terima kasih. Perusahaan apa tadi? Bir. Perusahaan distributor makanan, susu, dan customer good yang lainnya, namun mulai bulan April ini mendistribusikan bir. Baik. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Seorang muslim selalu berprinsip cinta kerjasama di dalam masa ketakwaan dan kebaikan, dan anti kerjasama di dalam masalah permusuhan dan dosa-dosa. Nah, sekarang ini khamr berbagai macam jenisnya, termasuk rokok dan yang lainnya, merupakan produk-produk yang tidak layak untuk dikonsumsi umat Islam. Karena di samping membahayakan, mencelakakan, itu merupakan suatu perkara secara normatif diharamkan, dikutuk oleh Allah, terutama adalah khamr. Bahkan dikutuk pembuat, pemerasnya, penyedia bahannya, yang mewadainya, yang mengantarkannya, yang menuangkannya, yang meminumnya, semuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Oleh karena itu, saya sarankan untuk secepatnya mencari alternatif, mencari tempat lain. Insya Allah bumi Allah luas, rizki Allah luas, dan Allah maha memberi rizki. Dan Allah menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rezeki tanpa disangka-sangka dan diberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan yang dihadapinya. Dan makna takwa adalah menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan khamr termasuk dari mulai yang membuat, yang agennya, yang mengedarkannya, yang mengantarkannya, yang menuangkannya, yang dituangkannya, itu semuanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Dan man taraka syai'an lillahi awadallahu lahu khairan min, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik. Sambil kita berdoa seperti doanya Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi tolong dicamkan bahwa musibah agama, musibah yang menimpa agama adalah musibah segala-galanya. Sementara hilangnya ekonomi, hilangnya peluang, hilangnya kesempatan, ini hanya sekedar musibah dunia. Kita minta kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan ganti satu ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Satu lagi yang selingkuh tadi ya, rumah tangga. Sudah Bang. Oh ya, nggak apa-apa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oh. ada pertanyaan dari website www.zainalabidin.org. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya usaha, akan tetapi ada yang iri hati dan kemudian mengirimkan jin untuk membuat usaha saya sepi. Kemudian jin tersebut merasuk ke salah satu karyawan saya. Bagaimana cara untuk mengusir jin tersebut? Mohon penjelasan dari Ustaz serta nasihatnya kepada para pengusaha yang memiliki persaingan dalam usaha yang sejenis. Tayyib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perlu diketahui bahwa kerjasama dengan jin merupakan kerjasama yang sangat jelek, buruk, dan membuat kebangkrutan dunia akhirat, agama, moral, serta akidah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin dan tidak menambahi dosa dan melampaui batas. Dosa buat manusia, melampaui batas buat jinnya. Karena makhluk hina dipuja, disanjung, diagungkan. Manusia, makhluk yang mulia, lebih mulia daripada jin, akhirnya ngelunjak. Dan rata-rata kerjasama dengan jin itu bayarannya, kalau tidak syirik kufur, minimal dosa besar. Oleh karena itu saya anjurkan, apalagi ancaman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Mengajarkan sihir itu merupakan satu kekufuran, maka hendaknya dia tinggalkan. Bahkan yang datang kepada dukun dikatakan oleh Rasul, man atakahinan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi dukun menanyakan sesuatu iseng walaupun tidak membenarkan, maka Allah tidak menerima salatnya 40 malam, 40 hari. Maksudnya 40 hari 40 malam. Kalau ada unsur membenarkan, maka Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal menanyakan sesuatu, membenarkannya, maka telah kufur terhadap ajaran Muhammad SAW. Tetapi saya sarankan yang menanyakan, yang merasa terpengaruh itu, jangan curiga dulu, jangan suudzon dulu. Kerahkan manajemen, kerahkan berbagai macam sebab. Di antara sebab yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan berbagai macam ketaatan dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Adapun karyawan yang kena kesurupan itu diruqyah, jangan mencurigai seseorang. Kalau sekarang kita sudah mengerahkan sebab secara maksimal, manajemen kita berbaiki, termasuk bagaimana marketing kita memperbaiki jenis mutu kualitas barang yang kita jual, maka bismillah, tawakal ala Allah, insyaallah kita akan sukses. Adapun cara menangkal jin atau gangguan-gangguan sihir, maka kita telah banyak diajarkan oleh para ulama di dalam buku-bukunya. Di antara saya menulis buku Membongkar Dunia Klinik dan Perdukunan. Maka di sini langkah yang utama dan pertama, kita membacakan surat Al-Baqarah di tempat rumah kita, dan kita ta'widat kita baca. Terutama sekarang ini pada saat kita berbisnis, usahakan bisnis yang halal. Kemudian usahakan setiap kita melangkah bekerja membaca bismillah, dan kita membaca ayat kursi,
dan juga Al-Fatihah, muawwidzatain, kul ya ayyuhal kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Insyaallah dengan cara-cara seperti ini Allah akan hilangkan pengaruhnya. Dan tidak kalah pentingnya kita selalu berdoa dengan kalimat ta'awudz yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang agung dari murkamu, dari buruknya hambamu, dan dari hembusan sihir-sihir yang telah dibantu oleh jin syaitan itu, dan untuk hadir ke kita. Jadi berlindung agar kita tidak hadir ke kita, badan kita artinya kesurupan. Dan kita banyak berzikir kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin atau syaitan kemudian berusaha untuk mengingat Allah, maka dia akan diberikan kesadaran kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sarankan kepada penanya, dan semoga bermanfaat. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.